Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menginjak di pertengahan Ramadan yang sampai saat ini sudah sampai di hari Jumat. Kita sudah menginjak pada 14 menjelang 15 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadits qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Saya ulangi lagi, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Yang ada tiga hal yang disampaikan oleh hadis qudsi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak kamu. Maksudnya hiduplah jadi apapun. Hiduplah dimanapun. Hiduplah bagaimanapun. Tapi ingat, semua kehidupan ini pasti ada akhirnya. Semua kehidupan ini ada batasnya. Semua kehidupan ini ada tanggal habisnya. Ada masa expirednya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, ya mati saja. Apa gunanya hidup kalau kita takut? Mari kita isi hidup ini mumpung ada sempat, ada waktu bagi kita untuk mengisi hidup dengan baik, supaya ending kehidupan kita, akhiru hayatina, akhir daripada perjalanan umur kita, bihusnil khotimah. Maka boleh jadi polisi, boleh jadi tentara, boleh jadi petani, boleh jadi pedagang, boleh jadi guru, boleh jadi kiai, tapi ingat bahwa semuanya akan berakhir dengan kematian. Kesempatan masih ada, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Kita boleh mencintai apapun dan boleh mencintai siapapun, tapi ingat, apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai, apa yang kita pikirkan dan kita gairahi, dan siapapun yang kita sayangi, super sayang, pasti berakhir dengan perpisahan. Boleh menyayangi harta, tetapi harus ingat, harta yang kita sayangi pasti akan berpisah dengan kita. Boleh sayang dengan anak dan istri, tapi ingat, anak istri yang kita cintai pasti pisah dari kalian. Pasti ini. Maka cintailah apapun, cintailah siapapun. Ada dua hal yang harus diingat. Pertama, pasti akan berpisah dengan kita. Yang kedua, cintailah siapapun dan apapun,
tapi karena Allah lah. Ketika kita mencintai karena Allah kepada apapun dan siapapun, maka akan terasa hati kita itu tenang, karena hakikatnya semua adalah titipan. Titipan siapa? Titipan dari Allah. Maka kita tidak boleh merasa paling memiliki atau merasa memiliki yang super memiliki dan sangat memiliki barang. Karena apa? Orang yang kehilangan itu sakit karena dia terlalu memiliki. Seperti kita terlalu cinta kepada seseorang, maka ketika ditinggal sakit rasanya. Tapi ketika kita itu ta'alluqnya kepada Allah, ini titipan Gusti Allah, sedih ya sedih, tetapi pasti bisa pada standar umumnya. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Maka dari itu cintailah apapun dan cintalah siapapun. Harus ingat dua hal, bahwa pasti akan pisah, pasti akan pisah, pasti akan putus. Yang kedua, ingat bahwa semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir tentunya, wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apa saja, tapi ingat semua akhir perbuatan kita itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah tahu dan memberi balasan. Baik amal mulia, ibadah atau dosa, semuanya sekecil apapun Allah Maha tahu. Maka dari itu, apa yang kita tanam itu yang kita petik nanti dan yang kita panen. Jadi kalau kita menanam semangka, ya pasti tumbuhnya semangka, produknya semangka. Kalau kita menanam melon, maka yang akan muncul adalah buah melon. Ketika kita menanam pohon rawe, maka yang tumbuh adalah yang berbuah adalah buah rawe. Semuanya disesuaikan dengan hasil karya kita. Semua hasil daripada tanaman kita. Kita kalau nanam padi pasti berbuah padi. Jangan berharap kita ini menanam padi tapi berbuahnya semangka, tidak bisa. Atau sebaliknya, kita menanam daripada rawe tapi pingin berbuah kurma, berbuah ini. Ini adalah pemikiran orang lain. Ketika kita ini senantiasa berbuat jelek kok pingin surga, itu adalah suatu hal yang mustahil. Kita menginginkan Allah tapi kita jauh daripada Allah. Kita menginginkan kebaikan tapi diri kita tidak pernah berbuat baik. Ini adalah suatu kontradiktif yang tidak mungkin bisa disatukan. Maka apa yang kita tanam, itulah yang kita ketam. Mudah-mudahan kita bisa menanam kebaikan dan kita senantiasa istiqamah, berakhir dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.